Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzana Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggal 9 Muharram semakin dekat. Sebagai pengiring tanggal 10 untuk menyambut fadilah besar, amal soleh ringan, jadi sebab ampunan dosa selama 1 tahun, yaitu puasa Asyura. Semoga saja tanggal 10 harinya Jumat, 9-nya Kamis, sehingga Kamis untuk secara umum waktu diangkatnya amal diisi dengan amal soleh, pas diangkat, pas apik. Setiap Senin Kamis itu selalu berulang. Ditambah fadilahnya berada di bulan Muharram, lebih mulia nilainya. Ditambah lagi sebagai penyempurna atau pembeda supaya puasanya orang Islam tidak sama dengan puasanya Yahudi. Berarti nilainya lebih tinggi lagi. Untuk Jumatnya 1 hari di dalam 1 pekan, hari terbaik dari semua hari, semuanya adalah baik. Cuma lebih istimewa lagi. Termasuk orang Islam mati di malam atau di hari Jumat, betul-betul ahli tauhid, maka termasuk tanda matinya mati husnul khotimah. Semoga kelak mati kita mati yang husnul khotimah. Apalagi diisi dengan puasa, fadilahnya gede lagi. Itu nikmat yang sangat besar yang kita selalu mengenali untuk mensyukuri, dan bentuk syukur kita dengan melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Karena syukur setelah hati marem, menggerakkan badan untuk semakin semangat taat, merasa ringan untuk taat, merasa ringan meninggalkan maksiat. Dan itu tanda-tanda iman adalah sedang naik. Semoga saja Allah mampukan kita puasa selama 2 hari. Berikutnya ayat-ayat yang kita kaji dari surah Yunus, seolah 2 ayat yang ke-19 dan yang ke-20 di tafsir Jalalain bagian depan halaman 172 berlanjut ke halaman 173. Di halaman 12 itu pada baris yang ke-2 dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun.
wa yaquluna laula unzila alaihi ayatum mir rabbih faqul innamal ghaibu lillah fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Wa ma kana, dan tidaklah ada, annasu manusia, illa ummatan wahidatan, kecuali umat yang satu. Ini juga berlaku untuk jin, cuma alamnya jin kita enggak dikisahkan. Tetapi dengan mengenal alam manusia, nanti di dalam jin pun juga semisal, karena jin pun juga punya tugas sama dengan manusia. Apa itu? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di balik itu keberadaan risalah itu di tangan manusia, jin hadir. Jin hadir. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ketika kami hadirkan kepada kamu sekelompok jin untuk sama-sama mendengarkan Al-Qur'an. Sakmenika dugi mboten kira-kira jin. Pun kira-kira yakin mawon, dan niku berita king Allah lagi. Kami hadirkan di mana? Ya di majelis mana? Gak dibatasi. Entah majelisnya Nabi maupun yang lain-lain, ujung-ujungnya sama, mendengarkan Al-Qur'an. Tapi jangan baca susah nolah ya. Engko sono nek kiwaku nek tanganku. Kowe tak meringis malah girap-girap ngilangnya. Dengan kita tidak ditampakkan, itulah yang maslahat kepada kita. Mereka bisa melihat, kita tidak bisa melihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan makhluk sealam dia dari alam jin bisa melihat kamu di mana kamu gak bisa melihat mereka. Nah, seperti itu. Kalau ada manusia bisa melihat kepada alam jin, ini berarti ada kelainan. Supaya dinormalkan dengan cara diruqyah. Dan jangan jadi bangga. Dinormalkan. Kenapa itu tidak normal? Normalnya tidak melihat. Kok melihat? Ini ada permainan, harus dinormalkan, diruqyah. Tapi itu resikonya berat, resiko akidah. Jin mau seperti itu mesti korbannya besar. Kalau tidak ada imbalan mereka nggak mau, mesti makan korban. Makanya jangan bangga. Napa istilah nggih? Meripat manusia sakan yang jin iku napa istilah? Nah nikulah. Basa stono mawon. Illa kecuali ummatan wahidatan, umat yang satu. Artinya ala dinin wahidin, di atas agama yang sama. Bahwa agama yang dimaksud adalah al-Islamu, Islam. Karena kita bila membaca hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi yang lahir berada di atas fitrah. Napa tafsir fitrah? Islam. Napa tafsir Islam? Istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah, entah rububiyah, asma wa sifat maupun tauhid uluhiyah, diwujudkan dengan tunduk taat. Makanya fitrah manusia itu bila sudah sebut nama Allah itu gampang taat, apalagi susah dipaksa kembali taat tunduk. Lalu yang ketiga, dibersihkan dari noda yang merusak. Semuanya ketika lahir kondisinya sama. Makanya semua bayi ketika mati belum balik semuanya di surga. Andaikan Abu Jahal
matinya belum balik juga masuk surga, dan semuanya. Akhirnya diputuskan surga neraka itu setelah balik. Setelah tegak hujjah, punya indera, diberitahu ini jalan surga, jalan neraka, punya kemampuan, punya fitrah condong pada baik, benci pada yang buruk, nggak ada penghalang. Sapa sing mensyukuri dengan taat berarti surga, tapi sapa sing juhud membangkang neraka. Fitrahnya itu pantasnya itu menerima, tapi juga ada yang membangkang. Napa penyebabnya? Seringnya itu hasad. Iblis membangkang hasad. Lah, aku luwih apik, dhek gak luwih apik, kok aku sing kon hormat, po gak kuwalik. Nah, di situ hasadnya. Abu Jahal juga sama. Kenapa yang jadi nabi itu kok dari Bani Hashim, tidak dari marga kami? Sama, hasad. Yahudi Nasara juga sama. Kenapa yang jadi nabi itu kok dari Bani Ismail, tidak dari Bani Israil? Nah, begitu, sama hasad. Pada itu aslinya itu adalah sama, mereka sama-sama Islam. Min ladun Adama, sejak Nabi Adam ila Nuhin, sampai Nabi Nuh. Yang hak bukan berada pada Nabi Nuh, tapi pada generasi ke-10 anak turun Nabi Adam. Di sana ada 5 ulama besar. Tak sekemutan nggih. Sinten niku? Yagus, Ya'ub, Suwa, Wad, Nasr, wonten surah Nuh ke-23. Ketika mereka masih hidup, mereka orang soleh, ulama, lurus, umat tertata. Tetapi ketika 5 ulama itu mati, generasi bawahnya tidak ada yang siap menjadi generasi pengganti dengan ilmu syar'i yang semisal. Akhirnya nggak ada yang melanjutkan, yang ada rumoso kelangan tokoh, lalu mereka membuat kenangan patung, dibikin kenangan sana sini. Pada masa pembikin patung masih hidup, belum disembah, hanya kenangan tok. Ketika mati turun anak turun putu, disitulah kebodohan merajalela. Di antaranya bisa dibaca, iblis nanya, ngapain sih di tempat dudukmu, di tempat ibadahmu kanek patunge? Napa jawabe? Buh raroh wong tuwek ngono. Aku lahir jenger ya wis keadaane ngono kuwi. Nggenmu ki lho wayah bayen. Nek sandeng lawang kiwa apa tengene kok mesti enek urup-urupe, kuwi jane apa? Nyapo. Niki kira-kira bocah umur 15 tahun rabi dipun tekani ngono saged njawab mboten? Allah duka mbahe. Nah, ketika ndak tahu, akhirnya dibikin sebuah khurafat. Bayi kuwi lek lahir itu mesti kembar telu. Minimal. Sing metu dhisik jenenge kakang kawah. Lagek bayake. Terus adi ari-ari. Lo adi ari-ari kuwi ya bayi, kudu diramut. Mula ya kudu diopeni. Kula golekne kendhil, lek lanang ditambahi napa? Lengkapi napa? Kertas ora potelok. Pendem nek sanding sisih lawang tengen wae lampu, belajar nek alam kubur. Belajar maca nulis ngoten nggih. Lek wedok pendem nek sisih kiwa. Napa sangune? Dom bolah. Utawi semisal, lek ora resikone ngene. Disitulah akhirnya agama itu ngarang. Yang kayak begitu di masyarakat banyak. Akhirnya kenapa Yahus, Ya'ub, Suwa, Wad, dan Nasr itu kok disembah? Mereka juga ditanya ndak ngerti. Akhirnya iblis menyesatkan. Kuwi ngono wong soleh. Lek ndonga kabul sebabnya wali. Allah membantu matanya, tangan, kakinya, doa diterima, istiadah dilindungi. Dan mereka itu kena disambati.
Bapak wong nek kubur kowe krungu. Buktine assalamualaikum berarti kan dep-depan krungu. Lek sik urip dhisik dongakno aku kena saiki ya mara nyuwono didongakne nyuwun iki pangestu. Nah begitu. Nah gitu agama yang mereka karang akhirnya. Akhirnya orang yang datang ke kuburan juga sama bahasanya. Lumantar panjenengan sing sampun sumare. Nyuwun iti pangestu panjenengan. Jenengan aturaken kagem Allah. Kita njing ben badhe gadah kajat mugi-mugi sukses. Iti pangestune Mbah nggih. Jadi orang mati disambati seperti itu. Itulah proses penyembahan kuburan. Tiang nyembah kuburan itu kok pancen kuburan itu saged ngrubah nasib mboten ning sebagai tempat penitipan. Terus komentar, betulkah orang dalam kubur itu mendengar? Gak mendengar. Wa ma anta bi musmi'in manfil kubur. Kamu gak bisa menjadikan wong nek kubur iso krungu. Allah paring dawuh. Walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan toh mereka mendengar gak iso ngijabahi. Allah memberikan begitu, memberitahukan begitu. Upama krungu gak iso ngijabahi. Wala yunabiuka mislu khabir, gak ada yang bisa menghabarkan kecuali Allah Al-Khabir, yang tahu berita secara detail. Nah begitu, orang mati pun juga sudah tidak berdoa. Tasih ndonga mboten tiyang mati. Mboten. Allah piyambak paring dawuh wa'bud rabbaka hatta ya tiya kali yakin supaya kamu beribadah kepada Allah terus aja mandek istiqomah. Lagi mandek kapan? Lek pun ketekan mati. Napa buktine? Atus didusi. Nyandang dikafani. Salat disolati, nyang kubur diterne, didongakne. Himbauan Nabi dongakno. Jelas kan? Kenapa kok malah wong mati dititipi? Itulah akhirnya dikenal 5 orang soleh jadi patung, itu sejarahnya. Sejarahnya seperti itu. Maka sejak itulah akhirnya diutus Nabi Nuh nganti dakwah pinten 950 tahun ning gak kodal. Sing kodal sak perahu sak liyane mboten mempan. Nah begitu akhirnya Allah hancurkan dengan ditenggelamkan. La tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah sampun ngantos jenengan sisane wong kafir sing sak omah tek resik. Itu sejarahnya tauhid, lalu muncul kesyirikan, kisahnya di atas contohnya itu. Wakilah dikatakan min ahdi Ibrahim ila Amr bin Luhai al-Khuzai. Ada yang mengatakan itu pada masa Ibrahim sampai masa Amr bin Luhai al-Khuzai. Kita butuh tahu anak turun Nabi Nuh sing dadi nabi sinten? 5 tasih kelingan mboten? Bolak-balik niki punan. Sinten niku? Nabi Syuaib, terus Nabi Hud, terus Nabi Soleh, terus Nabi Lut, tunggal malih Nabi Ibrahim. Saking Nabi Ibrahim niku anak turune sing dadi nabi mboten karuh-karuan gay. Saking istri kedua Hajar namanya, lahir anak pertama Ismail niki dadi cikal bakale Mekah wonten Ka'bah, dadi Masjidil Haram. Nabi sing muncul ke mriku Nabi Muhammad SAW itu satu jalur itu. Dari istri pertama Sarah namanya, lahir anak yang kedua Ishak, turun Yakub, turun Yusuf, terus niku nabi-nabi wonten mriku jumlahe mboten karuh-karuan. Wonten Syam markasipun. Terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nah, saking masa Nabi Ibrahim dipun terus nih Nabi Ismail terus berketurunan itu ahli tauhid, berubah jadi syirik pada masa Amr bin Luhai al-Khuzai. Sinten nggih? Amr bin Luhai al-Khuzai niku
tokoh Arab, raja kaya raya, dermawane pol, bendino mesti membuka dapur umum, piringe gede, ombo, kabeh wong makan puas. Akhirnya pun begitu meresap di masyarakat yang dampaknya kedermawan itu menjinakkan hati. Ketika masyarakat itu kepencut, semua ide yang ia keluarkan sukses. Ketika dia sakit berobat ke Syam, di sana melihat penyembahan berhala terasa indah, lalu ia bawa pulang. Sejak itulah ia rubah agama Falak menjadi agama syirik. Terus akhirnya sampai Ka'bah dikubengi patung nganti pinten? 360, dan di berbagai macam kabilah itu ada. Kalau begitu, semula itu bertauhid lalu berubah menjadi syirik. Kalau dari zaman Nabi Nuh, akhirnya generasi ke-10 mulai ada syirik, dipunutus, kita ulang, sejak dari Nabi Adam sampai generasi ke-10 terjadi kesyirikan dengan simbol 5 berhala. Diutusnya Nabi Nuh. Kemudian ketika umat kufur dihancurkan, ternyata pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ternyata berulang kembali. Pada masa Amr bin Luhai al-Khuzai terjadi kesyirikan lagi. Sepertinya di mana-mana nanti akan berlaku hukum ini. Pada masa Nabi Musa AS juga bertauhid, tapi akhirnya berubah menjadi Yahudi. Pada masa Nabi Isa Ukisami, tapi mereka akhirnya bermarkas di Nasrani juga berubah. Sama di mana-mana. Bahasa semisal kita bisa membaca semisal tiang sing nandur semongko benihnya benih unggul. Niku panenan pertama semongkone gede-gede mboten. Pol nggih gedine nggih. Mengke dicipuk siji dadi winih dipun tandur, mengke uwai sebesar generasi pertama wis rada mungkret. Hasilnya jadi benih lagi. Gimana nanti hasilnya? Leh mungkret. Kalau tidak ada tajdid pembaharuan, benih baru, panggah panenane jipuk winih terus mengke malah sak kepel-kepel ngoten nggih. Ya begitu kondisinya. Keluarga pun juga sama, organisasi juga sama. Organisasi A pada masa pertama luar biasa, tapi turun ke berapa sudah berubah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kalih pelanjuti padha mboten. Yang lain-lainnya silahkan dilacak sendiri. Yang lain-lainnya dilacak sendiri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari niku nggih seperguruan kali Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperguruan akidah semisal, bercadar, tauhid dan sebagainya. Nek sakmene kok bakno dos pundi? Ya pancen semongko lek benih pertama ya gwedi dadi wine ya karek sak kepel. Itulah kurang lebih kita diajari dengan ayat bahwasanya asal manusia itu bertauhid ketika bergenerasi akhirnya juga akan mengalami perubahan. Senada dengan itu, kenapa kok terjadi? Ya begitulah. Termasuk keluarga kita, bapak ibu api. Ini kira-kira anaknya mesti api nggih? Putune mesti api nggih? Buyute mesti api nggih? Jenenge kan nggih wine panggih padha to nggih jane ngoten niku. Pengajian kan juga sama. Kenapa? Itulah roda berputar. Makanya apabila kita berada di dalam yang istiqomah pada kebenaran, ini merupakan nikmat yang luar biasa yang kita wajib menjaga. Bila kita pernah menjadi orang yang punya masa silam gelap, sekarang ternyata dapat hidayah, harus disyukuri. Kekurangan orang tua kita mungkin dan kebaikan kita akan terdongkrak. Mumpung kita baik, jaga. Mungkin bila keturunan kita kelak kurang baik, mereka juga akan terdongkrak oleh kita. Kita mempersiapkan yang seperti itu, karena kita nggak bisa
membuat satu warna. Aku apik, anakku yo apik. Siapa bilang? Nabi Nuh saya mboten. Terus pundi akhire istri ini. Terus pundi akhire anaknya. Oh begitu. Makanya masing-masing dari kita yang sekarang sedang baik ini wajib disyukuri. Jangan dibanggakan loh nggih. Ini disyukuri. Jangan dibanggakan. Wong mbok kaya aku, nggak bisa. Ini disyukuri. Semoga kebaikanku betul-betul baik, diterima, istiqomah. Bila leluhurku ada yang kurang baik, semoga terdongkrak diantaranya dengan yang baik. Bila keturunanku kelak nanti ada yang kurang baik, semoga terdongkrak dengan yang lebih baik. Sikap kita itu begitu. Kita teruskan. Fakhtalafu, maka akhirnya mereka menyelisihi bi an sabata, bahwasanya ada yang tetap istiqomah ba'dun sebagiannya, wa kafaru, akhirnya juga ada yang kufur ba'dun sebagian yang lain. Kira-kira yang kufur itu segera dihancurkan enggak? Secara tuntutan keadilan ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan sebuah kejelekan ya kejelekan yang semisal. Nah kenyataannya kok enggak hancur-hancur? Ada apa? Apakah Allah itu nggak bisa menepati apa yang telah jadi ketetapannya? Jere elek ya elek, tapi kok malah eksis? Allah menjawab, walaula kalimatun sabaqat, dan andaikan bukan karena adanya kalimat yang sudah berlalu mirrabika dari Allah Rabbmu. Apa itu kalimat yang sudah Allah bikin ketetapan? Ada sejak dulu. Bitakhiril jaza ila yaumil qiyamah, dengan ditundanya balasan di hari kiamat. Ini jadi ketetapan. Makanya dunia dikatakan darul amal, tempat beramal, bukan darul jaza. Lek dunia dijadikan darul jaza, gak enek wong sing baru urip. Salah kena, salah kena, salah kena. Sapa sing tasih sisa? Terus tiang sing mboten salah niku terus sinten? Gak ada kan? Habis nanti. Makanya dengan ditunda, tujuannya apa? Apik ben tambah apik. Lah nek kekurangannya biar berbenah. Sehingga diberi kesempatan bertobat. Dene wis diberi kesempatan bertobat ran tinggi, hancur masuk neraka, ya salahmu dewe. Wis dikandani, diberikan waktu, ditunda. Banyak yang dimaafkan, tetapi enggak kamu syukuri. Ini yang menyebabkan wong kafir enggak segera habis. Permasalahannya Allah memberikan ketetapan, hukumnya ditunda, tapi tetap ada yang namanya miniatur. Napa miniatur? Son tumane truk ngoten nggih. Siape barisan joget nggih golek dhuwit ngoten nggih. Terus didum-dum ngoten nggih kira-kira. Nganti kacane iso pecah. Bayek 3 sasi jak ndelok bakno mulih ora ambekan neh. Saking dangdunge ndadekne nawa. Dadane jebol dan sebagainya. Yang dimaksud dengan miniatur adalah suka atau duka yang disegerakan. Api jijal kon ngicipi, piye rasane? Masya Allah, dunya gak sepiro enak kaya ngono, sok surga kaya ngopo. Dan semangat. Demikian juga ketika maksiat dosa juga suruh ngicipi, kena musibah. Napa tujuane? Kon mikir, dosa nek dunya gak sepiro kaya ngono, sok neraka kaya ngopo. Mula mumpung ro mati dosamu ndango tobat. Itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Andaikan bukan Allah membuat ketetapan, balasan itu di akhirat, laku dia piano niscaya akan diputuskan di antara mereka, anasi di antara manusia, itu di dunia. Fima di dalam apa yang fihi mereka di dalamnya yahtalifun berselisih. Minatin dari menyelisih agama ini, bita'dzibil kafir dengan disiksanya orang-orang kafir.
Makanya dengan ditundanya siksa itu rahmat, makanya sing rong apik ben tambah apik. Jangan ditunda nanti-nanti, padung nanti-nanti kedisian mati getun. Sing elek pun juga demikian, dan tobat mumpung belum mati. Wis to, elekmu kaya ngopo lek gelem tobat ya diterima. Jangan malah ngentai laula yu'adzibuna bima naqul. Lek pancen aku salah nyapa enggak disiksa. Wonten tiyang sing ngoten niku. Lek mau ngaji jere wong salah disiksa, endi aku panggah seger meger ae. Weh, malah ngentai sing ngaji lagi malah. Aneh. Cek dipuri kok malah ngentai. Napa dipuri ini? Masih ditunda sebentar saja kaya ngono. Termasuk itu pembangkangan yang luar biasa. Wa yaqulun, mereka mengatakan, di antaranya ahlu Makkah dan orang yang semisal mereka, laula memiliki mana hal, kenapa tidak unzila alaihi, diturunkan kepada si nabi itu Muhammadin SAW ayatun, ayat mirrobi, dari Allah Rabbnya, kama kana fil anbiya, sebagaimana ada pada nabi-nabi, minan nakoh, enek nabi sing diparing mukjizat bentuknya unta. Nabi sinten niku? Nabi Soleh. Wal aso, ada nabi yang dibekali dengan tongkat dadi ula. Nabi sinten niku? Nabi Musa alaihissalam. Wal yadi, lek si Muhammad kok enggak entuk ngono ki nyapo? Sebagai tanda bukti lek dadi nabi kuwi ngono tenanan. Jane sing semisal niku nabi kita sami pun dipun paring napa dereng? Pun napa dereng? Kakian lek dihitung. Al-Quran 30 juz niki paling gede. Nganti Nabi meninggal tetap terjaga. Pembuktian dari ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya nurunkan Quran, saya juga yang menjaga. Semua orang berusaha untuk mengubah, mengganti, memalsu, menyimpangkan, melintir tafsir. Konangan kabeh mboten? Konangan semuanya. Kesimpulannya yang hak tetap nyata. Apa ini enggak mukjizat? Ini yang paling gede. Dan itu ngungkuli fadilah sebatas tongkat tangan dan ontone Nabi Soleh. Itu hanya sebatas untuk mereka yang sezaman. Tongkate Nabi Musa tasih berlaku mboten hari kalau Nabi Musa sampun ninggal. Wah, tangane piye wonge mati tangannya panggah towal tawi ngono iki kira-kira. Gak mungkin. Ontane Nabi Soleh malah mati duluan sebelum Nabi Soleh. Itu kan malah kecil. Yang paling gede Al-Quran. Dan semua yang diceritakan Quran itu nyata. Termasuk bulan terbelah pun juga itu telah ada. Loh itu sudah ada, kenapa mereka minta mukjizat yang lain? Yang ada itu dikemanakan, bahkan mereka ditantang. Gaya Quran sing semisal, gak iso sak surah, gak iso sing dawa, sing ndek wae semisal inna a'toina kala kausar, gak ada yang bisa. Satu huruf dirubah konangan. Quran yang beredar segera ditarik. Gitu kan kenyataannya. Ya, tapi itu bukan mukjizat. Lalu kenapa mereka masih minta? Itulah wonge lek mo gayane njaluk jane asline nyelimur. Napa nyelimur niku? Mengalihkan perhatian. Lek sing ditekoni pinter ya kelicutan, dene sing ditekoni ra iso wah rumangsa menang. Itu cara menjatuhkan dakwah. Itu amat sangat bahaya. Makanya apabila kita diminta yang kayak begitu, jangan dilayani. Jangan dilayani. Itu tanyanya bukan tanya cari ilmu, tapi caranya tanyanya adalah alasan untuk lari. Fakul, maka jawablah lahum kepada mereka yang usul kayak begitu, innamal ghaibu, sesungguhnya perkara ghaib. Perwujudan apa sing tok jaluk, yaitu maghoba anil ibad, apa yang tidak ada pada hamba, amru atau tidak ada pada urusan Allah, itu adalah urusan Allah. Awakmu aja usah ngono ki nyang aku, tugasku itu hanya menyampaikan. Itu urusan Allah. Nah begitu.
Wa minhu, dan diantaranya perkara gaib itu milik Allah, yaitu adanya al-ayat, ayat-ayat, termasuk mukjizat-mukjizat. Fala ya'ti biha illa huwa, maka tidak ada yang bisa mendatangkan mukjizat kecuali hanya Dia. Wa innama alayya at-tabligh, tugasku itu hanya menyampaikan, enggak melayani permintaanmu, makanya apa yang kamu minta tidak dipenuhi. Tugasku adalah mewujudkan mukjizat yang paling besar. Apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Maka untuk itu, fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Fantadiru, maka tunggulah al-adzaba, siksa. Illam tu'minu, jika kalian tidak beriman. Inni, sesungguhnya saya, ma'akum, bersama kalian, minal muntadirin, juga termasuk orang yang menunggu. Saya menunggu janji Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Bila kamu diberi waktu sampai mati, kamu tidak beriman, silakan kamu menunggu siksa dari Allah. Kalau orang kafir itu sabar menunggu neraka, umat Islam harus sabar, lebih sabar menunggu surga, rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permintaan mereka sing neko seperti itu, maka itu jangan dilayani, tinggalkan saja. Sebagaimana ungkapan sering kita sampaikan, dialah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Maka disibukkan dengan dakwah, beramal, mencari modal yang halal. Nah, begitu. Berikutnya, setelah dua ayat kita baca terjemah globalnya dari dua ayat di atas. Dan tidaklah ada manusia awalnya kecuali umat yang satu, yaitu ahli tauhid. Roda berputar berganti hari, minggu, bulan, tahun, puluh tahun, generasi semakin menurun, maka akhirnya di sana muncul penyimpangan-penyimpangan. Ada yang tetap istiqomah, ada juga yang drastis rusak. Pantasnya orang yang nyimpang itu hancur, tapi kenapa kok nggak hancur? Jawabnya, karena sudah ada ketetapan Allah yang dipastikan, bahwasanya dunia bukan tempat membalas, tapi tempat beramal, balasannya nanti di akhirat. Maka gunakan waktu penundaan untuk berbenah. Apabila tidak, nanti akan menjadi orang yang hancur, orang yang menyelisihi. Ternyata mereka tidak memanfaatkannya untuk tobat berbenah, tapi malah nantang dakwah sambil mengatakan, kenapa si Muhammad itu kok enggak diberikan mukjizat kaya Nabi sindisil, pancen Nabi tenanan perya ngono, dan bahasa yang semisal. Maka jawablah, itu urusan Allah. Tugasku hanya menyampaikan. Mukjizat dengan Quran pun juga sudah gamblang. Bila mau mari, bila tidak terserah, tunggulah. Saya bersama kamu juga termasuk orang yang menunggu. Saya menunggu rahmat Allah. Silakan kamu menunggu apa yang kamu tantangkan itu. Sing tok jaluk apa ya tunggunen, teko-teko waktune. Teko mboten waktune? Teko. Abu Jahal nggih mati lho nggih. Dan seterusnya. Berikutnya kita masuk rangkuman setelah terbaca beberapa tafsir. Mau dicatat silahkan. 1. Sunnatullah di dalam alam syariat, bahwa ada hak dan batil. Sunnatullah di dalam syariat, bahwa ada hak dan batil, dalam kurung hukum kauni, sebagai bahan ujian bagi pejuang hak, sebagai ujian bagi pejuang hak, dan sebagai peringatan
bagi penentangnya dan sebagai peringatan bagi penentangnya. Kita ulang kembali. Sunnatullah di dalam alam syariat, bahwa ada hak dan batil dalam kurung hukum kauni, fungsinya sebagai bahan ujian buat pejuang hak dan sebagai peringatan bagi penentangnya. Sekarang kita urai, adanya hak, adanya batil niku kaunin apa syar'i? Adanya surga, adanya neraka, kauni atau syar'i? Adanya tauhid, adanya syirik, kauni atau syar'i? Adanya panas dan dingin, sehat dan sakit, kauni apa syar'i? Kauni. Jadi Allah sengaja membuat sehat, sakit, hak, batil, surga, neraka. Tugas kita milih sehat apa milih sakit? Ya sehat. Milih tauhid apa milih syirik? Ya milih tauhid. Milih pejuang hak apa pejuang batil? Pejuang hak. Ada disuguhi kita suruh milih nasi anget atau nasi basi. Ya gitulah, Allah membuat anget, membuat basi untuk menguji kepada kita. Allah membuat hak dan batil. Allah membuat rabi api-api atau tidak api-api. Napa ndak api-api niku? Ya kita bisa paham sendiri. Suruh milih. Lek milih sing apik ya rabi sing apik, lek ora ya kesebalikannya. Milih swaganget itu fitrahnya. Itu namanya Allah membuat hukum kauni hak dan batil. Di dalam alam syariat itu fungsinya ada dua. Untuk orang beriman sebagai ujian. Ambillah yang hak, perjuangkan yang hak, sabarlah di atas yang hak. Bagimu surga. Kepada yang sedang batil, mereka itu diingatkan, kenapa kamu milih yang batil? Kamu kan punya fitrah, kan telah tegak hujah, kamu hidup masa balik, punya indera, mendengar, melihat, bisa berpikir. Ini jalan surga, tahu, kamu tertarik. Ini jalan neraka, kamu benci. Kamu punya kemauan dan kemampuan. Kenapa kok malah memilih jalan neraka? Kok enggak memilih jalan surga? Aku diganggu setan, ndang tobato, tak awuto. Aku digelandang koncoku, golek konco sing apik-apik. Dosaku akeh, tobato. Ada kan kesempatan? Bila gelem nanti dosamu diampuni. Bila kamu enggak mau, awas. Kamu pernah dapat musibah dunia enggak seberapa, bagaimana nanti nerakamu, apa kamu enggak takut? Itulah Allah membuat hukum kauni hak dan batil di dalam alam syar'i. Itu fungsinya sebagai apa? Untuk mukmin sebagai bahan ujian. Pilihlah yang hak, berjuanglah, sabarlah, istiqomahlah. Semoga kita termasuk yang memilih yang ini. Kepada mereka yang sedang menentang iblis, Abu Jahal, dan pelanjutnya. Siapa di kanan kiri kita? Embuk. Ada nggak kira-kira yang menindaklanjuti programnya Abu Jahal? Mereka dapat peringatan. Kenapa kamu memilih yang itu? Kamu kan juga sama-sama ngerti yang kamu pilih itu adalah salah. Iblis salah niku sadar mboten? Lo sadar. Abu Jahal niku salah sadar mboten? Lo sadar. Nyapa kok mau memerangi? Lah sing dadi nabi kok dari Bani Hasyim, demi Allah kan saya perangi. Hasad itu masa permasalahannya.
Hasad itu permasalahannya. Itu tadi pelajaran nomor 1. Berikutnya nomor 2. Modal dasar itu adalah hak dan tauhid. Modal dasar itu adalah hak dan tauhid. Batil itu barang baru. Batil syirik itu barang baru. Itu kita ulang, modal dasar itu hak dan tauhid. Batil itu barang baru. Agar yang memilih pada yang hak bersyukur, bertahan dan dakwah, agar yang berada pada yang hak itu bersyukur, bertahan dan dakwah, dan yang batil agar diingatkan, dan yang batil agar diingatkan, agar mau sadar, tobat, dan jangan menjadi penyembah setan. Kita ulang, agar yang memilih hak itu bersyukur, bertahan dan dakwah, dan yang batil diingatkan agar mau sadar, tobat, dan jangan menjadi penyembah setan. Titik. Itu tadi pelajaran nomor 2. Bagaimana ayat yang kita baca di atas gamblang. Kondisi awal manusia adalah baik, umat yang satu, yaitu ahli tauhid. Bila semuanya belum balik mati, pasti masuk surga. Nah, ketika perkembangan dewasanya, ada yang istiqomah di atas yang hak, ada yang gak istiqomah, akhirnya terbawa oleh jeratan iblis. Iblis, setan mulai menyesatkan sejak kapan? Dari setiap umur manusia, sejak lahir. Makanya suami istri ketika mau jima ndonga dhisik, bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Lek mboten ndonga niku mengke pertemuan calon bayi saking peristiwa niku pun mulai diganggu. Neng menawi ndonga akhirnya terjaga insyaallah. Berikutnya ketika lahir dia langsung dicengek, dulek udeli, bayi nangis. Terus berusaha. Akhirnya banyak orang yang membuat benteng-benteng supaya bayinya itu enggak kecengek, makanya aneh acara nini yamong kaki yamong. Kon ngomong bayek. Terus berusaha ketika masa balik. Dan berbagai macam petaka setan selalu membuat acara. Kaki tangannya ada Yahudi, ada Nasoro, ada musyrik, ada Majusi, dan macam yang punya program pemurtatan. Itu selalu punya pengaruh. Itu kondisi berikutnya. Walaupun itu hukum asalnya modal dasarnya adalah tauhid dan hak. Tapi perkembangan berikutnya ada yang lurus, ada yang nyimpang. Makanya kepada yang lurus, syukuro, sabaro, dakwao, istiqomao. Kepada yang nyimpang, supaya mereka dinasihati, suruh tobat, dianjurkan jangan sampai mereka menjadi para penyembah setan. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Semula tidak mau, akhirnya jadi mau tuh banyak. Umar dulu nggak mau, jadi mau. Khalid bin Walid dulu tidak mau, jadi mau. Amr bin As dulu tidak mau, jadi mau. Puncaknya dengan penaklukan kota Makkah, mereka semula nggak mau, mulai berbondong-bondong masuk Islam. Itu ada hikmah untuk berjuang kalau begitu. Berikutnya nomor 4.
kabar gembira dan peringatan itu pasti terjadi. Nomor 3, kabar gembira dan peringatan itu pasti terjadi. Fungsinya sebagai bahan penjajakan. Kabar gembira dan peringatan di dunia itu pasti terjadi. Fungsinya sebagai bahan penjajakan, yaitu ketika suka tidak seberapa sudah bahagia, lalu bagaimana surga? Ketika suka tidak seberapa sudah bahagia, lalu bagaimana surga? Demikian juga petaka, tidak seberapa sudah mengerikan, lalu bagaimana yang ngerinya neraka? Itu tadi pelajaran yang ketiga. Adanya kabar gembira dan peringatan di dunia itu mesti terjadi. Gimana perinciannya? Ketika suka tidak seberapa sudah bahagia, lalu bagaimana surga? Demikian juga petaka, tidak seberapa sudah merana, lalu bagaimana neraka? Itu namanya kabar gembira dan peringatan. Yang di atas sudah saya sebutkan menggunakan bahasa semisal kayak miniatur, kayak peragaan begitu. Dan masing-masing dari manusia itu merasakan. Kita nanti seneng mboten? Sering. Nanti susah mboten? Sering. Makanya suka duka yang ada itu bukan sebatas siang malam, silih berganti, kadang sehat kadang sakit, gak cukup. Walaupun itu mungkin juga diantara hikmahnya. Yang paling utama itu sebagai peringatan. Lah iya, nek donya gak sepiro, lek wayah seneng kaya ngene esuk nek surga kaya ngopo. Lah iya, nek donya susah gak sepiro, wis kaya ngene nelongso esuk neraka kaya ngopo. Makanya kepada yang baik dinanti akan semangat bekerja keras, kepada yang buruk supaya mereka segera bertobat sebelum kesempatan itu habis. Terakhir yang keempat, pertanyaan orang kafir yang meminta bukti kebenaran agama Allah, maka tidak usah dituruti, karena siasat untuk menolak dakwah. Kita ulang, pertanyaan orang kafir minta mukjizat tidak usah dituruti, karena sebatas siasat untuk melarikan diri menentang kebenaran. Titik. Selesai. Itu empat rangkuman yang telah kita sampaikan dari dua ayat yang kita kaji malam hari ini. Insyaallah kelanjutan ayat-ayat kita kaji waktu ke depan. Semoga apa yang telah tersampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Segera cukup. Istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.